Status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023 sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honor di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyatakan setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nantinya hanya akan ada dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik PNS maupun P3K disebut aparatur sipil negara atau ASN. Instansi pemerintah bisa merekrut pegawai, namun dengan skema outsourcing atau alih daya seperti untuk memenuhi tenaga kebersihan dan keamanan. Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, salah satu yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal sudah jelas di dalam pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Adapun bunyi dari pasal 8 tersebut yaitu, sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan honorer dihapus juga tercantum di dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah pada ayat pertama, PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Pada ayat kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K. Ayat ketiga, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan dan tenaga keamanan disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji. Menurut keterangan Menpan RB Tajo Kumolo dalam keterangannya yang dikutip dalam kompas.com pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022, beliau mengatakan adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Menurutnya hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman atau sanksi bagi instansi yang merekrut tenaga honorer. Lebih lanjut lagi, Kemenpan RB menjelaskan bahwa dalam penyelesaian proses integrasi, kedua lembaga akan dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama untuk PNS Periset akan dilanjutkan menjadi PNS BRIN, sekaligus diangkat sebagai peneliti. Langkah kedua bagi honorer periset usia di atas 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur P3K 2021, yaitu sebanyak 1 P3K. Rencananya, penerimaan jalur P3K ini akan dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Langkah ketiga, honorer periset usia kurang dari 40 tahun dan berpendidikan S3 mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021, yakni sebanyak 2 orang. Keempat, bagi honorer periset non-S3 bisa melanjutkan studi dengan skema by research dan RA, atau research assistantship. Kelima, bagi honorer non-periset akan diambil alih RSCM, sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBM Ejikmen ke RSCM sesuai permintaan Kementerian Kesehatan yang memang memiliki aset tersebut sejak awal. Hal tersebut merupakan BRIN menjadi contoh. Menurut Kemenpan RB, ketentuan honorer dihapus
Itu dianggap sebagai pengintegrasian lembaga biologi molekuler atau LBM Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Sehingga menurutnya jika BRIN sebagai institusi ingin menyelesaikan penataan organisasi atau SDM pada tahun 2022 tentu tidak menjadi persoalan. Sebagai catatan, bila Kemenpan RB membuka formasi PNS pada tahun 2022 dan bila yang dibuka hanya formasi P3K, maka kelompok nomor 3 di atas juga akan dimasukkan ke formasi P3K. Kendati demikian, Kemenpan RB menyebutkan bahwa opsi yang ditawarkan BRIN tersebut memerlukan proses dan waktu sesuai dengan siklus penerimaan CPNS atau P3K yang akan dilaksanakan di tahun ini. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aperoch menyebutkan, tenaga honor yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi. Mengacu pada PP 48 tahun 2005, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honor menjadi CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Adapun tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Namun, kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Di dalam PP nomor 48 tahun 2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Selain itu, mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Lalu, apakah rekrutmen CPNS di tahun ini benar akan ditiadakan? Untuk penjelasannya, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan Anda bisa mengkliknya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun ini, Anda bisa mengeceknya di playlist CPNS dan P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.